Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotaan 1. Ainun Khairun Nimah, NIM 2019-12132. 2. Dia Ayu Setiawati, NIM 2019-12175. 3. Prasetyo Utomo, NIM 2019-12199. Dan yang keempat yaitu Laura Ika Ismantika, NIM 2019-12220. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai ekuitas. Silakan Mbak Ainun. Definisi dari ekuitas adalah hak residual atas aset bank setelah dikurangi dengan semua kewajiban. Kemudian instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Dasar pengaturan 1. Kadang-kadang persyaratan umum, peraturan atau persyaratan lainnya mempengaruhi komponen tertentu ekuitas seperti modal saham atau laba ditahan. 2. Aktivitas bisnis sering dilakukan oleh entitas seperti perseorangan, persekutuan, church, atau berbagai jenis badan usaha milik negara. 3. Penerbit instrumen keuangan pada saat pengakuan awal harus mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, PSAK 50 paragraf 15. Keempat, ketika penerbit menerapkan definisi dalam paragraf 11 untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan instrumen ekuitas dengan pengecualian keadaan yang dijelaskan dalam paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D, fitur penting dalam membedakan antara liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas adalah adanya kewajiban kontraktual satu pihak dari instrumen keuangan atau penerbit untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada pihak lain atau pemegang. Keenam, substansi dari instrumen keuangan, bukan bentuk hukumnya, merupakan dasar bagi penggolongannya dalam neraca entitas. 7. Suatu kontrak merupakan instrumen ekuitas hanya semata-mata karena kontrak tersebut menyebabkan entitas menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkannya. PSAK 50 paragraf 21. 8. Kecuali yang dinyatakan di paragraf 22A, kontrak yang akan diselesaikan oleh entitas dengan menyerahkan atau menerima instrumen ekuitas miliknya dalam jumlah yang telah ditetapkan sebagai pengganti kas. 9. Jika instrumen keuangan derivatif memberi kepada salah satu pihak pilihan cara penyelesaiannya, maka instrumen tersebut merupakan aset keuangan, kecuali jika seluruh alternatif penyelesaiannya yang ada menjadikan sebagai instrumen ekuitas, PSAK 50 paragraf 26. 10. Penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. 11. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut saham treasure dikurangi dengan ekuitas. 12. Contoh dari instrumen ekuitas meliputi saham biasa yang tidak dapat dijual kembali. PSAK 50 paragraf PP 13. 13. Saham preferen dapat dikatakan sebagai jenis hak dalam menentukan apakah saham preferen merupakan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas. Penerbit menilai hak tertentu yang melekat pada saham untuk menentukan apakah saham tersebut memiliki karakteristik fundamental liabilitas keuangan. 14. Jika saham preferen tidak dapat ditebus, maka pengklasifikasiannya yang sesuai ditentukan berdasarkan hak lain yang melekat kepadanya. 15. Saat dilakukan konversi atau instrumen dapat dikonversi pada saat jatuh tempo, entitas menghentikan pengakuan komponen kewajiban dan mengakui sebagai ekuitas. PSAK 50 paragraf PP 32. 1. Penjelasan, yaitu 1. Pos-pos yang termasuk dalam komponen ekuitas antara lain A. Modal disetor, B. Tambahan modal disetor yang terdiri dari agio, modal sumbangan, opsi saham, dan waran yang memenuhi kriteria sebagai komponen ekuitas serta lainnya.
C. Pendapatan komprehensif lainnya adalah pos-pos keuntungan dan kerugian, termasuk dampak dari penyelesaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laporan laba rugi, sebagaimana diatur dalam PSAK. D. Perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap. E. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan operasi luar negeri. F. Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali. G. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. H. Saldo laba yang terdiri dari cadangan tujuan, cadangan umum, dan saldo laba yang belum dicadangkan, laba rugi tahun lalu, dan laba rugi tahun berjalan. 2. Dalam menentukan apakah instrumen keuangan dapat dikategorikan dalam komponen ekuitas, bank harus memperhatikan apakah instrumen keuangan tersebut memenuhi kriteria sebagai instrumen ekuitas atau liabilitas keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 50. 3. Berdasarkan bentuk hukum, suatu instrumen keuangan merupakan instrumen liabilitas tetapi secara substansi ekonomi merupakan instrumen ekuitas atau sebaliknya. Contohnya yaitu surat berharga subordinasi, pinjaman subordinasi, saham preferen, dan surat berharga. 4. Bank mengakui secara terpisah komponen-komponen instrumen keuangan yang A. menimbulkan liabilitas keuangan bagi bank, dan B. memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk ekuitas dari bank. Sebagai contoh, bank menerbitkan obligasi dan instrumen serupa yang dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Tia. Modal disetor. Definisi. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar. 2. Modal disetor adalah modal yang telah ditempatkan dan disetor secara penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Dasar pengaturan. 1. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. 2. Paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. 3. Klasifikasi saham antara lain: A. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. B. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris. C. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain. D. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen terlebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif dan non-kumulatif. E. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima terlebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Perlakuan akuntansi. 1. Pengakuan dan pengukuran. 1. Penambahan modal disetor dicatat berdasarkan A. Jumlah uang yang diterima, B. Setoran saham dalam bentuk uang sesuai transaksi nyata, setoran saham tunai dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan kurs yang berlaku pada tanggal setoran. C. Besarnya uang yang dikonversi menjadi modal. D. Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu harga pasar, tanggal transaksi untuk PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham yang tidak dengan harga pasarnya. E. Nilai wajar aset non-tunai yang diterima, pengurangan modal disetor. Pengurangan modal disetor dicatat berdasarkan A. Jumlah uang yang dibayarkan, B. Besarnya utang yang timbul, C. Nilai wajar aset non-tunai yang diserahkan. 3. Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Ilustrasi jurnal. 1. Pada saat penyetoran awal modal oleh pemilik secara tunai sebesar nilai nominal dicatat dalam jurnal debit kas atau rekening bank, kredit modal, dana setoran modal. Debitnya modal, dana setoran modal, kredit modal disetor. 2. Pada saat penyetoran awal modal oleh pemilik secara tunai di atas nilai nominal dicatat dalam jurnal debit kas atau rekening bank, kreditnya modal, dana setoran modal.
dalam hal dana setoran modal telah memenuhi persyaratan modal sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bank umum dicatat dalam jurnal debit modal, dana setoran modal, kredit modal disetor, kredit agio saham. 3. Penyetoran modal dalam bentuk barang dicatat dalam jurnal. 4. Perolehan dana kas dari penerbitan efek utang yang disertai penerbitan waran dicatat dalam jurnal debit kas atau rekening bank, kredit modal tambahan modal disetor atau waran, kredit surat berharga yang diterbitkan. 5. Bila waran dieksekusi dicatat dalam jurnal debit modal tambahan modal disetor waran, kredit modal disetor, kredit agio saham jika ada. 6. Perolehan dana dari penerbitan saham yang disertai waran dicatat dalam jurnal debit kas atau rekening bank, kredit modal, tambahan modal disetor, waran, kredit modal disetor, kredit agio saham jika ada. Pengungkapan. 1. Hak dan keistimewaan dari suatu golongan saham atas dividen dan pelunasan modal pada saat likuidasi dalam hal terdapat lebih dari satu jenis saham. 2. Pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal. 3. Jumlah tunggakan dividen atas saham preferen dengan hak dividen kumulatif tiap saham dan jumlah keseluruhan dividen periode sebelumnya. 4. Perubahan atas modal yang ditanam dalam tahun berjalan. 5. Saham yang dikuasai oleh perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. 6. Saham beredar yang diperoleh kembali. 7. Saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrak penjualan termasuk nilai dan persyaratan. 8. Pengungkapan untuk waran. A. Dasar penentuan nilai waran. B. Nilai waran yang belum dilaksanakan dan nilai waran yang tidak dilaksanakan atau kadaluarsa. C. Jumlah waran yang diterbitkan dan beredar serta dampak dilusinya. D. Ikatan-ikatan yang terikat dengan penerbitan waran. Contoh kasus. 1. Pada tanggal 1 Januari 2022, Bank ABC didirikan dengan modal dasar sebesar 100 juta. Modal tersebut disetor dengan penyerahan aset dengan nilai wajar 25 juta dan sisanya dengan kas dicatat dalam jurnal debit kas atau rekening bank 75 juta. Debit aset yang diterima 25 juta, kredit modal dana setoran modal 100 juta, debit modal dana setoran modal 100 juta, kredit modal disetor 100 juta. Dua, Bank XYZ adalah bank yang baru dibentuk dengan modal dasar sebesar 200 juta yang terdiri dari 20.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10.000. Sebanyak 50% dari modal dasar tersebut sudah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham dicatat dalam jurnal. Debit kas atau rekening bank 100 juta, kredit modal dana setoran modal 100 juta, debit modal dana setoran modal 100 juta, kredit modal disetor 100 juta. Selanjutnya, sisanya 10 lembar dilakukan penjualan kepada publik dengan harga pasar sebesar 10.500 dicatat dalam jurnal debit kas atau rekening bank 100 juta 5.000, kredit modal disetor saham biasa 100 juta, kredit agio saham 5 juta. Bank ABC menerbitkan surat berharga senilai 50 juta yang disertai dengan penerbitan waran yang memberikan hak bagi investor untuk membeli 100 lembar saham Bank ABC senilai 9.500 per lembar. Nilai nominal saham Bank ABC sebesar 10.000 per lembar. Nilai wajar waran 5 juta dicatat dalam jurnal debit kas atau rekening bank 55 juta. Kredit modal tambahan, modal disetor waran 5 juta, kredit surat berharga yang diterbitkan 50 juta. Selanjutnya, waran tersebut dieksekusi dicatat dalam jurnal debit kas atau rekening bank 95 juta, debit modal tambahan, modal disetor waran 5 juta, kredit modal disetor 100 juta. Tambahan modal disetor.
Agio adalah selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. 2. Disagio adalah selisih kurang setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang lebih rendah dari nilai nominalnya. 3. Modal sumbangan adalah modal yang diterima bank yang berasal dari sumbangan. 4. Waran yang diterbitkan adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu. 5. Opsi saham adalah opsi saham yang berbasis saham bisa maupun yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai atau manajemen. 6. Dana setoran modal adalah dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor, antara lain pelaksanaan rapat umum pemegang saham, pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, pernyataan efektif dari OJK. Ilustrasi jurnal 1. Pembelian kembali atas saham yang telah beredar atau saham yang diperoleh kembali dengan harga lebih rendah dari saat pengeluaran saham dicatat dalam jurnal. Debit modal saham yang diperoleh kembali, kredit kas atau rekening bank, kredit agio modal dari perolehan kembali saham. 2. Penjualan atas saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas perolehan kembali dicatat dalam jurnal, debit kas atau rekening bank, kredit agio atau disagio modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali, kredit modal saham yang diperoleh kembali. 3. Perolehan kembali saham yang berasal dari sumbangan dicatat dalam jurnal, debit modal saham yang diperoleh kembali, kredit modal yang berasal dari sumbangan atau pendapatan sumbangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pras. Yang keempat, pengakuan manfaat bagi tenaga kerja atas kompensasi berbasis saham dicatat dalam jurnal debit beban tenaga kerja, manfaat kompensasi dan dikredit modal tambahan, modal disetor atau opsi saham. 5. Eksekusi atas kompensasi berbasis saham atau asumsi harga pasar saham di atas harga pada saat pemberian kompensasi atau dicatat dalam jurnal debit kas atau rekening bank, modal tambahan, modal disetor dan dikredit modal saham. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan. Definisi. 1. Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. 2. Kegiatan usaha luar negeri adalah entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama atau cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara atau mata uang selain negara atau mata uang entitas pelapor. Laporan akuntansi. Dalam menjabarkan laporan keuangan suatu entitas asing untuk disatukan atau diinkorporasi dengan laporan keuangan perusahaan, pelapor digunakan prosedur sebagai berikut. 1. Aset dan liabilitas serta saldo komitmen dan kontingensi entitas asing, baik moneter maupun non-moneter, dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup. 2. Pendapatan dan beban entitas asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. 3. Selisih kurs yang terjadi disajikan sebagai selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan pelepasan investasi neto yang bersangkutan. 4. Pada saat pelepasan disposal, selisih kurs yang telah ditangguhkan harus diakui sebagai pendapatan atau beban dalam periode yang sama pada waktu keuntungan atau kerugian pelepasan diakui. Ilustrasi jurnal. 1. Pada saat transfer aset dan atau liabilitas dan kantor cabang luar negeri dicatat dalam jurnal debit aset yang terkait, liabilitas yang terkait, dan dikredit selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan. 2. Pada saat transfer saldo laba dari kantor cabang luar negeri dicatat dalam jurnal debit rekening antar kantor luar negeri, kredit selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dan saldo laba. 3. Pada saat transfer saldo rugi dari kantor cabang luar negeri dicatat dalam jurnal debit saldo rugi, selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dan dikredit rekening antar kantor luar negeri. Pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain
selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok ekuitas sebagai suatu unsur yang terpisah dan rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. 2. Perubahan dalam klasifikasi suatu kegiatan kantor cabang atau perusahaan anak di luar negeri yang signifikan meliputi A. Sifat perubahan dalam klasifikasi, B. Alasan perubahan, C. Dampak perubahan atas modal bank, dan yang D. Dampak pada laba bersih atau kerugian untuk setiap periode sebelumnya jika perubahan klasifikasi terjadi pada periode sebelumnya yang paling awal. 3. Dampak perubahan dalam nilai tukar yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan terhadap pos-pos moneter mata uang asing atau laporan keuangan suatu kantor cabang atau perusahaan anak di luar negeri jika perubahan tersebut signifikan besar sehingga bila tidak diungkapkan akan mempengaruhi kemampuan pembaca laporan keuangan untuk membuat evaluasi dan keputusan yang tepat. 4. Kebijakan manajemen risiko mata uang asing. Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali. Definisi. Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali adalah selisih yang timbul dari transaksi pengalihan aset, kewajiban saham, atau bentuk instrumen kepemilikan lainnya antara pihak-pihak, perorangan atau perusahaan atau bentuk entitas lain, secara langsung atau tidak langsung, atau melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama. Perlakuan akuntansi. Pengakuan dan pengukuran. Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali diakui pada saat terjadinya pengalihan aset, liabilitas atau instrumen kepemilikan kepada atau dari entitas pengendali. B. Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali diakui sebesar selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi kombinasi bisnis antara entitas pengendali. C. Saldo selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali dapat berubah pada saat 1. Adanya transaksi resiprokal antara entitas pengendali yang sama. 2. Hilangnya status substansi pengendali antara entitas yang tengah transaksi atau pelepasan aset, liabilitas, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang mendasari terjadinya selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali ke pihak lain yang tidak pengendali. Penyajian selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali. 2. Penyajian selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali disajikan secara terpisah dalam ekuitas. Ilustrasi jurnal. 1. Pada saat pengalihan aset, liabilitas atau instrumen kepemilikan kepada entitas pengendali atau jika bank merupakan pihak yang mengalihkan. A. Jika hasil pengalihan lebih besar dari jumlah dicatat dalam jurnal debit kas rekening bank, liabilitas yang terkait dan dikredit aset yang terkait dan ekuitas selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali. B. Jika hasil pengalihan lebih kecil dari jumlah dicatat dalam jurnal debit kas rekening dan bank liabilitas yang terkait, ekuitas selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali dan dikredit aset yang terkait. 2. Pada saat pengalihan aset, liabilitas atau instrumen kepemilikan lainnya pada entitas sepengendali, atau jika bank merupakan pihak yang menerima pengalihan. A. Jika nilai pengalihan yang diterima lebih besar dari jumlah kas yang dikeluarkan, dicatat dalam jurnal debit aset yang terkait dan dikredit kas rekening bank, liabilitas yang terkait dan ekuitas selisih transaksi kombinasi bisnis entitas. B. Jika nilai pengalihan yang diterima lebih kecil dari jumlah kas yang dikeluarkan, dicatat dalam jurnal debit aset yang terkait dan ekuitas selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali dan dikredit kas rekening bank dan liabilitas yang terkait. 3. Pada saat terjadi transaksi resiprokal antara entitas pengendali yang sama. A. Jika sebelumnya selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali bersaldo kredit, kemudian hasil pengalihan dari transaksi kombinasi bisnis berikutnya lebih kecil dari jumlah tercatat. Dicatat dalam jurnal debit kas rekening bank, liabilitas yang terkait dan ekuitas selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali dan dikredit aset yang terkait. B. Jika nilai pengalihan yang diterima lebih kecil dari jumlah kas yang dikeluarkan, dicatat dalam jurnal debit liabilitas yang terkait dan kas rekening bank dan dikredit aset yang terkait dan ekuitas. 4. Pada saat hilangnya
status pengendalian atau pelepasan aset, liabilitas, dan instrumen kepemilikan kepada pihak yang tidak pengendali. A. Jika sebelumnya selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali bersaldo kredit dicatat dalam jurnal debit ekuitas selisih transaksi kombinasi bisnis entitas pengendali dan dikredit keuntungan pelepasan. Jika sebelumnya selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali bersaldo debit dicatat dalam jurnal debit kerugian pelepasan dan dikredit ekuitas selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali. Pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. Jenis, nilai buku, dan harga pengembalian dari aset, liabilitas saham atau instrumen. 2. Kepemilikan lainnya yang dialihkan. 3. Tanggal transaksi kombinasi bisnis antara entitas pengendali. 4. Nama entitas terkait. Dan 5. Metode akuntansi yang digunakan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Laura. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. Definisi: transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi yang tidak berasal dari transaksi atau antara investor dan perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. Perlakuan akuntansi. 1. Pengakuan dan pengukuran. A. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi diakui pada saat perusahaan anak atau perusahaan asosiasi melakukan transaksi ekuitas dengan pihak ketiga. Jumlah yang diakui sebesar bagian bank atas perubahan nilai ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. 2. Penyajian. Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi disajikan secara terpisah dalam komponen ekuitas. Ilustrasi jurnal. 1. Penambahan nilai investasi pada anak perusahaan atau perusahaan asosiasi, misalnya menjual saham kepada investor lain. A. Pada saat terjadi penambahan nilai investasi pada anak perusahaan atau perusahaan asosiasi data dalam jurnal, debit penyertaan pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi, kredit ekuitas. B. Pada saat penghentian pengakuan, misalnya pelepasan sebagian atau seluruh investasi pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi, dicatat dalam jurnal debit kas atau rekening bank dan ekuitas, kredit asosiasi penyertaan pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. 2. Pengurangan nilai investasi pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi, misalnya memperoleh kembali saham beredar. A. Pada saat terjadi pengurangan nilai investasi pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi, dicatat dalam jurnal debit ekuitas, kredit penyertaan pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi. B. Pada saat penghentian pengakuan, misalnya pelepasan sebagian seluruh investasi pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi, dicatat dalam jurnal debit kas atau rekening bank, kredit penyertaan pada perusahaan anak atau perusahaan asosiasi, kredit ekuitas. Pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: 1. Unsur-unsur utama akun selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi diungkapkan secara terpisah, misalnya penyebab terjadinya transaksi perubahan ekuitas perusahaan anak atau perusahaan asosiasi, dan pengungkapan lainnya. Saldo laba. Definisi. Saldo laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. Dasar pengaturan dan penjelasan. 1. Saldo laba dikelompokkan menjadi A. Cadangan umum, B. Cadangan tujuan, C. Sisa laba yang belum dicadangkan. 2. Pos saldo laba harus dinyatakan secara terpisah dari pos modal saham. 3. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan tersebut dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan cadangan yang dimaksud. Perlakuan akuntansi. 1. Saldo laba tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan pada laba rugi tahun berjalan. 2. Kewajiban pembagian dividen timbul pada saat deklarasi dividen dan dengan demikian pada saat tersebut saldo laba akan dibebani dengan jumlah dividen tersebut. 3. Bila dividen dibagikan dalam bentuk saham, maka saldo laba akan didebit sebesar
Administrasi jurnal. 1. Pemindahan laba tahun berjalan ke saldo laba dicatat dalam jurnal, debit intisar laba rugi, kredit saldo laba. 2. Pemindahan rugi tahun berjalan ke saldo laba dicatat dalam jurnal, debit saldo laba, kredit intisar laba rugi. 3. Pembagian dividen tunai. Pada saat diumumkan dicatat dalam jurnal, debit saldo laba, kredit utang dividen. B. Pada saat dibayar dicatat dalam jurnal, debit utang dividen, kredit kas atau rekening bank. Pengungkapan. Penjatahan dan pemisahan saldo laba, penjelasan jenis penjatahan dan pemisahan, tujuan penjatahan dan pemisahan saldo laba, serta jumlahnya, termasuk perubahan akun-akun penjatahan atau pemisahan saldo laba. 2. Peraturan, perikatan, pembatasan, dan juga pembatasan saldo laba. 3. Perubahan saldo laba karena penggabungan usaha dengan metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest. 4. Koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak, dengan menjelaskan bentuk kesalahan laporan keuangan terdahulu. 5. Jumlah dividen dan dividen per lembar saham termasuk perbatasan saldo laba tersedia bagi dividen. 6. Tunggakan dividen. 7. Pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal laporan posisi keuangan sebelum tanggal penerbitan laporan keuangan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.